Pergi ke Seoul atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. 3 diamond. Aduh, nggak bisa bolos dong, mana hari ini ada pelajaran mat lagi. Aku kan belum ngerjain PR. Ya udah deh, mau gimana lagi? Ren, aku baru jualan cilok nih, bantu beli dong. Murah kok. Diamondku nggak cukup, An. Ih, bohong, dasar aja kamu pelit. Semoga harimu Senin terus. Ye, bener-bener tuh orang. Aduh, lapar, tapi diamondku cuma 10. Ya udahlah, tahan lapar aja. Gak makan, gak minum. Aduh, haus banget. Wah, akhirnya aku bisa beli minum. Cu, tolong nenek haus sekali, Cu. Ini, Nek. Makasih, Cu. Sama-sama, Nek. Nah, tolong anak ibu, dia butuh makan. Kami belum makan 5 hari. Iya, Bu. Cepat beli makan ya untuk kalian. Makasih, Nak. Kamu baik sekali. Diamondku. Hah? 3 triliun? Vote apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu jelek atau cantik. Kalau hasilnya jelek, kamu akan dibunuh. Ma, vote aku cantik dong. Enak aja, kamu kan cuma anak tiri. Tiap lihat muka kamu, saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci. Saya vote kamu jelek. Tania, tukeran vote yuk. Kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan? Aku vote kamu cantik. Kalau gitu aku vote kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku bisa pacaran sama pacarmu. Hah? Nek, tolong bantuin aku nggak mau mati. Apa orang-orang vote kamu jelek, Cu? Iya, Nek. Astaga, yang sabar ya, Cu. Memang hidup ini kadang tidak adil. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, Cu. Kamu anak yang baik. Nenek vote kamu cantik ya, Cu. Makasih, Nek. Guys, yang vote si Ren jelek gue bakal kasih 1 juta. Wah, oke. Mau banget. Yeay, gue dapat 1 juta. Jangan dong. Aduh, kenapa orang-orang jahat banget sama aku? Padahal aku selama ini baik ke mereka. Lebih baik aku jadi orang jahat aja. Ren, jangan jadi jahat. Senyummu terlalu manis untuk jadi antagonis. Aku akan vote kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim. Makasih Marco, tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim? Ya, cantik kan bukan dilihat dari muka aja, tapi dari hati juga. Beb, aku kan pacar kamu. Vote aku cantik dong. Aku udah bosen sama kamu. Kalau kamu mati, berarti aku bakal punya pacar baru. Apa? Bosen gimana? Aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu. Ternyata selama ini papa bener. Aku nyesel gak dengerin papa. Aku harusnya putusin cowok itu dari dulu. Kesempatan terakhir aku. Adik, tolong vote kakak cantik dong. Kamu gak mau kehilangan kakak kan? Kalau gak ada kakak, papa pasti lebih sayang sama aku. Aku vote kakak jelek. Selamat tinggal kakak. Hah? Ren, Iya mah. hari ini kamu absen sekolah aja ya, kita mau pergi. Ren, Sisil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya. Ayo paman.
Si Ren burik ini ikut. Iya dong, Sil. Kamu jangan bilang begitu. Dia kan sepupu kamu. Ren, cepat siap-siap ya, nak. Iya, Pa. Hai Ren, aku beliin es krim kesukaan kamu nih. Marco, Kamu kok datang nggak bilang-bilang? Iya, aku nggak sengaja lewat sini, jadi mampir deh. Ih, itu es krimnya buat aku aja. Si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga kesleo, Marco. Hah? Aneh banget, cepet sembuh ya Ren. jatah bicaraku habis lagi. Yuk anak-anak, kita berangkat. Lo duduk di bagasi ya, gua nggak sudi satu kursi sama lo. Wah, lumayan nih duit buat jajan, gua ambil ah. Loh, kok Sisil ambil dompet nenek? Hah? Ran, kok lo tiba-tiba ada di sini? Halo cucu-cucuku sayang. Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ran mencuri uang nenek. Untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren. Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong. Iya kan, Nek? Ren, mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo. Bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren. Kasihan dia. Kamu baik banget, Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? Es krim immortal atau es krim pintar? Kalau kamu makan es krim immortal, kamu nggak bisa mati, Ren. Jadi nyawaku immortal mah. Iya, nak. Hei, serahkan HP-mu atau kamu akan saya bunuh. Coba aja bunuh aku. Loh, kok kamu nggak kenapa-napa? Jangan-jangan kamu setan. Didi, itu si anak haram, pemalas. Maksud kalian apa? Iya, adek tiri lo bilang lo itu pemalas di rumah. Dan orang tua lo benci banget sama lo. Dia ngarang. Halo kakakku yang baik. Ini aku bawain makanan buat kakak, dimakan ya. Tumben kamu baik sama aku. Merasa bersalah ya abis fitnah aku. Apa sih kak? Aku gak fitnah kakak kok. Orang aku sayang banget sama kakak. Gimana kak, enak gak makanannya? Abisin aja ya. Enak kok. Bentar lagi kakak bakal mati. Makanan itu udah aku taruh racun. Panik gak? Panik? Aku gak bakal mati. Orang nyawaku immortal. Hah? Gak mungkin. Kakak pasti pakai ilmu hitam. Kakak pengabdi setan ya? Ngaku aja. Guys, jangan deket-deket Ren. Dia pengabdi setan. Ngaco. Berita dari mana sih itu? Halah, udah gak usah ngeles lagi. Adik lo sendiri yang bilang lo itu pengabdi setan. Adik, dia nggak tahu apa-apa orang aku immortal karena makan es krim. Alasannya gak masuk akal banget guys. Dia pasti takut adiknya ngebongkar rahasianya. Tadi pagi gue ngeliat dia ditusuk pakai pisau sama perampok, tapi dia gak kenapa-napa. Udah jelas dia pengabdi setan. Itu nggak bener. Illuminati. Ada apa ini ribut-ribut? Pak, mereka nuduh aku pakai ilmu hitam. Ren harus diusir dari sekolah ini pak. Dia bisa merusak nama baik sekolah. Enggak, Pak. Itu nggak bener. Udah gini aja, ini ada ramuan pemusnah ilmu hitam. Orang yang menggunakan ilmu hitam akan mati jika meminum ramuan ini. Minum tuh kak. Hah? Masa aku minum ramuan ini, Pak? Ih, lo takut ya? Dasar pengabdi setan. Aku nggak takut kok. Sudah cepat minum. Es krim yang tadi aku makan kan bukan ilmu hitam. Jadi harusnya aman kan minum ini.